Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Arsya. Silakan. Persiapan berdoa. Tangan di atas meja berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai ke materi pada hari ini, kita akan bermain tepuk terlebih dahulu ya. Tepuk 1 sampai dengan 5. Oke, persiapan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan. Dilihat di layar sini, kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Oke, sekarang saya mau tanya, pernah nggak kalian bertemu dengan orang yang beda suku, beda agama? Pernah ngobrol langsung dengan mereka? Kemudian perhatikan gambar di samping. Di situ banyak bermacam-macam orang, mungkin dengan suku yang berbeda, bangsa yang berbeda. Ya, apa pendapatmu mengenai gambar tersebut? Hah? Iya, dengan adanya banyak bermacam-macam bangsa, suku, berarti kita harus menyayangi dan menghormati. Berikutnya, keragaman. Kita harus tahu keragaman itu apa. Keragaman adalah suatu kondisi yang terdapat di masyarakat akan adanya berbagai macam perbedaan, baik dari bangsa, ras, agama, suku, bahasa, pemikiran, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kita setelah ini tahun 2024 bakal ada pemilihan presiden. Pasti banyak orang yang berbeda pandangan politik. Ada yang milih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Iya, bebas. Kalian memilih siapapun bebas. Tetapi yang paling utama kita harus saling menghormati. Peta Indonesia. Dilihat, Indonesia ini sangat luas sekali. Sehingga nggak heran kalau misalkan dulu banyak penjajah yang ingin menguasai Indonesia karena kaya raya. Indonesia merupakan contoh negara dengan bentuk keragaman seperti suku, agama, adat, budaya, dan bahasa. Keragaman adalah sunnatullah. Ada yang tahu sunnatullah itu apa? Ayo. Sunnatullah adalah ketetapan Allah yang berlaku pada
makhluknya. Jadi dalilnya mana Pak? Yang menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan orang yang berbeda-beda. Ini ya. Tirukan saya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan tampilkan video, ada 3 video. Yang pertama tentang keragaman yang ada di Indonesia, yang kedua tentang konflik yang terjadi di Indonesia, ya. Kemudian tentang SARA. Oke. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut Berikutnya yaitu video tentang SARA. SARA ini sangat sensitif. Jadi orang yang tidak menghargai SARA itu bisa-bisa nanti membuat perpecahan. Membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharusin jaga kerukunan biar Video berikutnya yaitu konflik yang terjadi di Indonesia karena adanya yang berbau dengan SARA. di Indonesia. Satu gereja di Desa Sukamakmur, Gunung Ria, Aceh Singkil dilaporkan dibakar massa pada 13 Oktober 2015.
kelompok lain disimpulkan bahwa di Indonesia ada berbagai macam suku, terus agama, bahasa, dan juga nanti adat, budaya dan sebagainya. Oke. Kemudian dari pelajaran pada hari ini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia itu terdapat berbagai macam keragaman, dan keragaman adalah sebagai sunatullah. Apa tadi sunatullah? Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pelajaran pada hari ini kita belajar tentang apa? Keragaman atau indahnya saling menghargai. Kemudian apa yang kalian sukai pada pelajaran pada hari ini? Luas dari keragaman. Berikutnya kita akan masuk ke materi bagian yang kedua, tetap dengan indahnya saling menghargai dalam beragama. Sudah selesai untuk pelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan P5 pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk P5 pada hari ini kita akan menggunakan mengolah sampah plastik. Oleh sampah plastik. Apa itu sampah plastik? Sampah plastik adalah semua barang bekas yang tidak terpakai, ya, yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan.
sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya dipakai untuk pengemasan, misalnya botol plastik, gelas plastik, kantong plastik, sedotan plastik, dan lain-lain. Kemudian dampak dari plastik itu apa? Yang pertama, kalau orang menggunakan sampah plastik secara berlebihan, yaitu pencemaran lingkungan. Kalau dibuang di sungai, nanti bisa menyebabkan banjir. Kalau dibuang atau kubur di dalam tanah, nanti menyebabkan pencemaran lingkungan di dalam tanah. Kalau dibakar, pencemaran udara. Kemudian kerusakan ekosistem banyak karena orang membuang sampah itu di sungai. Jadi sampah yang mengalir di sungai itu akhirnya berjalan menuju laut sehingga merusak ekosistem yang ada di laut. Bahkan ada ikan itu sampai ketika mati di belah badannya itu di dalamnya ada sampah plastik, mereka itu makan plastik. Kemudian bahaya bagi kesehatan. Bagaimana upaya kita? Cara kita yaitu yang pertama mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kalau ke pasar ya, belanja ya, memakai tas sendiri, bawa tas sendiri, bisa dari kain atau dari yang terbuat dari kertas, tahu ya. Kemudian memilah sampah plastik ini yang bisa didaur ulang, ini yang tidak bisa. Kemudian mendaur ulang sampah plastik dibuat hiasan atau dibuat vas bunga, tempat pensil dan sebagainya. Bagaimana kondisi rumah di sekitar rumahmu? Apakah seperti ini? Bagaimana kondisi rumah di sekitar rumahmu? Apakah seperti ini? Apa seperti ini? Terlihat di sekitaran jalannya itu bersih, tidak ada sampah. Berbeda dengan yang seperti ini dekat di sungai sehingga orang membuang sampah di sungai ini sangat umum, nanti bisa menyebabkan penyakit. Nah, sekarang ada tugas sudah saya bagikan, dituliskan hal yang aku lakukan untuk membuat lingkungan rumah bersih di situ, ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalian sudah suruh saya untuk membawa sampah plastik dari bekas snack. Silakan diangkat snacknya, ya. Snacknya silakan diangkat. Kemudian ada pertanyaan. Jika sampah plastik yang tidak dapat rusak atau busuk, apa yang akan terjadi? Terjadi penumpukan. Dan jika sampah yang kamu bawa itu ya, diletakkan di dalam kelas, maka apa yang terjadi dengan kelas? Mau taruh kamu di mana aja, isinya apa, nanti sampai menumpuk banyak, maka akan terjadi kotor. Sekarang perhatikan video yang ada di depan ini tentang ancaman dari polusi sampah plastik.
ada tugas yang berikutnya, yaitu apa saja yang termasuk golongan sampah plastik, apa yang terjadi ketika sampah plastik yang kita buang, kemudian mengapa plastik tersebut sangat membahayakan. Silakan dikerjakan di LKPD yang sudah saya bagikan. Untuk berikutnya kita mencoba membuat contoh karya daur ulang. Di depan sini ini adalah karya yang berasal dari plastik. Ada yang berbentuk seperti gelas, bisa digunakan sebagai tempat pensil dan tempat barang yang lainnya. Kemudian itu dihiasi dengan kertas warna, ada sedotan plastik yang sudah tidak digunakan. Nah, dia seperti itu. Bisa juga seperti ini, ya. Jadi hiasan di rumah bisa. Kemudian sebelum membuat karya, nanti kalian harus menentukan apa yang akan aku buat. Kemudian benda apa yang aku butuhkan, bahannya apa saja. Kemudian yang ketiga, bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Oke, sekarang kalian membuat karya daur ulang yang sudah kalian bawa alat dan bahannya dari rumah. Silakan membuat karya. Baik, untuk tahap yang perkenalan sudah selesai. Untuk berikutnya, tahap berikutnya kita akan memulai kegiatan lagi. Kegiatan PPK pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.